Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat para hadirin, para sepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wabil khusus muslimin muslimat, semoga semua kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kajian dimulai, kita bersama-sama mendengarkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, qala wisdawu sapa si Kanjeng Nabi alaihi iku wajib ingatasi Nabi as-salatu salat wassalam dan keselamatan. Arti dari kalimat ini bukan berarti kita itu memberikan syafaat pertolongan kepada Rasulullah, mendoakan beliau, tapi itu sebagai wujud takdim kita kepada beliau dan terima kasih kita atas segala limpahan perjuangan pengorbanan beliau di dalam Islam, khususnya dalam agama keimanan, sehingga kita ditetapkan dalam keimanan dan juga ditetapkan dalam keadaan Islam. Asyaratul nafarin la yaqbalullahu sholatahu. 10 golongan yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salatnya. Yang pertama, rajulun sholat, yaitu wong lanang atau laki-laki yang melakukan sholat wahidan bi ghairi qiraah, yaitu seorang laki-laki yang melakukan sholat yang tidak membaca, tanpa bacaan, pura-pura sholat, tidak ada niat, tidak ada fatihah, tidak ada macam mana, tak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, warajulun yusolli wala yu'ti zakatahu. Yang kedua yaitu seorang laki-laki yang melakukan sholat dan dia tidak mau membayar zakat. Mau sholat mah, zakat tak mau, untuk apa? Kenapa ini harus disetarakan, disinkronkan kedua? Kalau sholat itu hubungan dengan Allah, kalau hubungan dengan sesama berarti saling mengasihi, bentuknya adalah zakat itu. Tak bisa kita cuma sujud terus sama Allah, tapi kita tidak menunjukkan kasih sayang itu kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat menganiaya. Wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Ini alasannya orang-orang yang kadang berat disuruh jadi imam. Rajulun, yaitu seorang laki-laki yang dia menjadi imam suatu makmum, wa hum lahu karihun, dan makmumnya itu tidak senang dengan imam itu, maka sholat imam tersebut tidak diterima. Yang berat itu PR-nya karena makmum suka tak sukanya itu dalam hati, bukan yang ngomong dan pakai mulut. Pakai mulut kali masih ini di dalam hati makmum. Ini imam ini lama bro, jadi satu dus. Ini. Nah, itu jadi dituntut seorang imam itu memang harus tahu dengan keadaan makmum
tidak hanya lahiriah tapi batiniah. Kalau kita ni dah saling tahu lah ya, ada yang suka yang lama, ada yang suka sebentar, yang lama, sebentar. Tapi kalau di tempat lain kadang-kadang silakan. Pokoknya untuk saling dorong itu sejam ya. Ini yang ditakutkan di Pak Warojulun yaitu hukuman wa hum lahu karihun. Itu seorang laki-laki yang menjadi imam tapi makmumnya itu tak suka dengan hal itu. Ataupun orang yang memang fasik, solat tak, maksiat tak. Yang mana solatnya itu tidak tadharul fahsya'i wal munkar. Rajulun mamlukun abid, seorang laki-laki yang berkuasa, yang dia lari dari kekuasaannya itu, dari amanah, orang yang lari dari amanah. Wa rajulun syaribul khamri mudminan, dan seseorang yang tidak diterima sholatnya yaitu seorang laki-laki syaribul khamri, ya, yang selalu minum minuman keras, narkoba gak happy dengan malam, waktu sholat mudminan, ngelanggengaken mudminan, ngelanggengaken sapa si rajul syaribul khamri, khamar, ngombe khamar, dan sesamanya narkoba juga termasuk melupakan, karena itu melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayal dan satu, kalau awak udah kuat hayal terus. Wa imra'atun zawjuha sakhitun 'alaiha. Nah, ini buat ibu-ibu ini oleh Rasulullah dipesankan, diberikan wasiat ibu-ibu malam ini. Terima kasih ibu-ibu kita ini sudah dipesankan oleh Rasulullah. Apa pesan beliau? Zawjuha sakhitun 'alaiha, yang mana suaminya itu marah kepada sakhitun 'alaiha, kepada istrinya. Marah ya dalam hal apapun. Contoh seorang perempuan yang tidak mau ikuti kata suaminya, kemudian suaminya itu dalam keadaan marah, kesal, galau, maka bersolat bagaimana pun si perempuan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah membuat suaminya marah-marah dalam hal kemaksiatan atau dalam hal kebaikan, dalam apa, atau malam tidur kan, subuhnya malam dalam jatah, subuh malam ya kan. Nah itu jadi hal pula tuh, jadi buat ibu-ibu tidak terima sudah sakit tuh ada itu buat murid-murid. Wa ra'atun sholat bi ghairi khimari, tetap marah yang Pak dari senjatanya. Saya nyangkal lama ketemuan kerja, tapi siap dimakan dan apa, artinya di luar kebiasaan lah, di luar kebiasaan. Kemudian marah. Jadi ibu-ibu kalau bagiannya bisa lama-lama boleh, bisa lama-lama sejam sebelum waktu sholat tuh udah minta maaf. Wa imra'atun sholat bi ghairi khimarin, dan seorang perempuan yang sholat tanpa kerudung, tanpa kerudung. Wal imamul jabir al-jabir, lacuknya apa? Bahasa Jawa. Lacuk itu apa bahasa Indonesia? Tidak benar lah ya, sifat-sifat tidak benar. Imam yang khianat maksudnya. Wa rajulun akala riba, dan tak diterima sholatnya seorang laki-laki akala riba, yang memakan duit riba.
Ada mah baik saya duit makmur utang ada tapi yang 20%. Duit siapa? Duit kawan saya mah, padahal duit dia yang minyak kawan. Warajulun lan tahahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar, dan juga termasuk orang-orang yang tak diterima sholatnya yaitu seorang laki-laki yang sembahyang melakukan sholat tapi sholatnya itu tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, itu sholatnya tidak diterima. Ini agak berat. Ini jawabannya adalah kajian rutinan kita setiap subuh itu. Baru dia status sholat itu bujur-bujur mencegah perbuatan keji dan munkar lahiriah maupun batiniah. Ketika kita tidak memahami makna sholat tersebut secara detail, secara berkalimat, secara maka jauh sekali. Ya paling waktu sholat itu, waktu sholat berhenti kan maksiat, jelas-jelas berhenti kan. Ngomongkan orang pun berhenti, yang setengah sholat asal ngomong batal. Ini PR. Tapi PR-nya itu nikmat, tidak akan menjadi penyesalan ketika sholat yang kita lakukan itu tidak mencegah perbuatan keji dan munkar di dalam hati, karena kita juga bisa memaklumi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan ditambahi lagi oleh Rasulullah, man lam tanhahu sholatuhu, man utawi sabane wong lam tanhahu iku ora mencegah apa hu ing man apa sholatuhu sholat man anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Sholatnya orang yang tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, lam tazidhu sholatuhu indallah illa maqtan wa ba'idah, maka dia tidak akan mendapat apa-apa dari sholatnya itu illa maqtan wa bu'dan, kecuali dengan murkanya Allah dan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipikir-pikir masuk akal juga. Bukan tak masuk akal, ini pesannya Rasulullah SAW. Jadi sebuah cerita, ada orang yang istrinya sangat cantik di kampung itu. Itu saya dapat dari kitab Nuzhatul Muzahid. Dan dibawa penuh dengan kitab lah. Sedikit bicara, kitab banyak, uyuh lah. Ada seorang mempunyai istri yang sangat cantik. Ketemu istrinya itu pergilah berjalan ke pasar atau pergi ke ketemu dengan laki-laki. Udah, kau dengan aku ya, kau minta aku kasih. Bagus, kau minta cerai ya dengan istrinya. Kemudian karena dia itu wanita yang baik, yang apapun yang terjadi itu cerita dengan suaminya. Kemudian dia kembali pulang. Mas, saya ketemu dengan laki-laki, saya diajak kawin lagi. Kemudian oleh laki itu tidak banyak. Tidak masalah, yang penting satu syarat dia harus penuhi. Laki-laki itu harus menjadi makmumku selama 40 subuh. Itu mah permintaan laki-laki itu. Mau dikabarkan kembali oleh perempuan itu. Boleh mama kau jadi lakiku, tapi syaratnya harus bermakmum sholat subuh selama 41 malam. Belum selesai 41 itu bertobat dulu si laki-laki itu.
hendaknya dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membacakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu benar-benar mencegah perbuatan keji dan munkar. Hikmahnya itu memang sholat itu mencegah. Sholatnya itu 41 malam, sholat subuh itu syaratnya. Silakan